Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 383 sampai 384 atau episode 409 sampai 410. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng Yagen menerima beberapa harta karun dari gurunya, pemimpin kota kekacauan primal. Kemudian setelah mendapatkan dua senjata Dewa Binatang Buas dan Sayap Siwu, Luo Feng meninggalkan tempat tinggal pemimpin kota dengan penuh semangat dan kembali ke tempat latihannya yang tenang. Saat dia kembali, dia langsung terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Kemudian Xin berpindah ke virtual jagat maya wilayah Gunung Primer Yuxiang. Yang mulia, apakah kamu meminta kabin nutrisi untuk dikirim ke kota kekacauan utama? Ucap suara yang jelas terdengar di layar. Ya, Luo Feng duduk di mejanya dan mengangguk, kirim secepatnya. Baik tuan. Setelah itu panggilan berakhir, Luo Feng mengungkapkan senyum, dengan posisi yang berbeda, otoritas seseorang juga berbeda. Kembali ketika dia pertama kali datang ke kota kekacauan utama, dia sebagian besar selalu harus mendengarkan perintah. Hal-hal seperti mengirim kabin nutrisi dan lain-lain, layanan tidak akan sebagus ini, mengirimkannya secara pribadi ke kota kekacauan utama. Sekarang berbeda, posisinya jauh lebih tinggi dari penguasa sektor daerah primal. Nansen bentuk ketujuh. Luo Feng melambaikan tangannya dan sebuah buku tebal terbang keluar dari rak buku, mendarat di atas meja di depannya. Sedangkan untuk laptop, ia melemparkannya ke meja kecil di samping sofa. Aku hanya melihat secara singkat melalui 4 teknik sebelumnya, tidak pernah benar-benar mempelajarinya. Sekarang setelah aku menyelesaikan formasi skala bentuk pertama, aku tahu lebih banyak tentang jalur binatang buas, tentu saja, sudah waktunya untuk belajar bagaimana menggunakannya. Luo Feng membuka buku tebal itu. Ketebalannya setengah meter, namun setiap halaman sangat tipis, level pertama saja hampir mencapai 10.000 halaman. Sepertiga halaman pertama dari volume pertama adalah informasi yang berkaitan dengan mempelajari undang-undang, kebanyakan tentang cara melatih pembentukan skala. 2/3 sisanya adalah tentang 4 teknik dan penggunaannya. Transformasi Dewa Binatang pertama adalah yang paling mudah untuk dipelajari. Selama seseorang memahami hukum, itu bisa dipelajari. Namun, itu masih salah satu jalan pamungkas. Dan itu sangat penting. Langkah khusus yang dibuat si Luo Duo ini telah membuat Luo Feng memahami rahasia besar alam semesta. Menurut si Luo Duo, menggunakan tubuh seseorang untuk mencapai kesempurnaan 100% adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua yang tak bernoda. Seorang pejuang absolut sejati, benar-benar dapat melebihi batas itu. Misalnya, menggunakan kekuatan 200% hingga 300% sebagai gantinya. Seperti Luo Feng, kemampuan alami binatang bertanduk emasnya menguat secara keseluruhan, yang kekuatan tubuhnya juga akan berlipat ganda. Dan para dewa dunia, itu adalah teknik yang sangat berharga. Saat itu dilepaskan, binatang bertanduk emas akan menyusut dan kepadatan otot dan tulangnya akan meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Ini akan membuat kekuatannya meningkat beberapa kali, yang tertinggi adalah yang legendaris sebanyak 36 kali. Ini semua adalah teknik khusus yang digunakan untuk secara instan meningkatkan kekuatan seseorang. Dan batas alam semestanya adalah 100 kali. Apakah itu melalui teknik atau metode lain, yang tertinggi masih 100 kali. Amplitudo energi roh memiliki batas semesta 100 kali. Namun Luo Feng bisa mencapai lebih dari 3.200, dan karena bentuk sempurna hanya 100, ia lebih dari 32 kali lipat. Dan sesuai dengan apa yang dia simpulkan, tujuan akhir dari warisan catatan iblis mungkin 100 kali amplitudo. 100 kali, ini adalah batas alam semesta. Tidak ada cara untuk melebihi itu. Menyelesaikan dewa-dewa dunia akan meningkatkan amplitudo seseorang menjadi 36 kali, dan menurut kenangan yang diwariskan Luo Feng, selain satu binatang buas bertanduk emas yang menciptakan dewa-dewa dunia saat itu, generasi makhluk buas lainnya tidak pernah menyelesaikan level ketiga. Sangat sedikit bahkan membuat kemajuan besar di level 2. Amplitudo 36 kali, itu sangat sulit.
Transformasi Dewa Binatang Buas hanya memiliki 6 level. Yang pertama akan bertambah 2 kali. Yang kedua, 4 kali. Ketiga, 8 kali. Sampai dengan yang keenam, adalah 64 kali. Ini berarti bahwa si Luo Duo yang agung, makhluk yang tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa semesta, paling banyak bisa memperkuat kekuatannya 64 kali ketika dia melepaskan transformasi Dewa Binatang Buas. Bahkan tidak menyebutkan 64 kali, hanya bisa mencapai level 5 dari 32 kali saja sudah luar biasa. Dapat dilihat bahwa mencapai batas alam semesta sangat sulit, apakah itu amplitudo jiwa atau amplitudo tubuh, atau bahkan tidak mencapai batasnya. Hanya mencapai 50 kali, itu sudah cukup untuk bertahan dari makhluk absolut yang tak terhitung jumlahnya. Iblis mencatat warisan, banyak bawahan tingkat kaisar akan pergi menerima warisan. Bahkan dengan pertemuan seperti itu, banyak yang tidak dapat menyelesaikan ujiannya, bahkan level 1. Mereka yang tanpa pertemuan seperti itu secara alami akan lebih lemah. 10.000 teknik kontrol jiwa, puncak kontrol 10.000 diperlukan amplitudo energi roh seseorang untuk mencapai 10.000, atau 100 kali. Namun, bahkan pencipta teknik itu tidak pernah menyelesaikannya, itu hanyalah imajinasi. Warisan catatan iblis telah tinggal di gunung catatan iblis untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada yang sepenuhnya menyelesaikannya. Keras, dan sangat tangguh. Batas alam semesta telah menahan si Luo Duo, pencipta 10.000 kontrol jiwa, dan makhluk absolut yang tak terhitung lain jumlahnya. Dan tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng. Teknik penguatan yang sebenarnya adalah dewa dunia dan kemampuan alaminya yang menguat. Di antaranya, para dewa dunia bisa memperkuat kekuatannya sebanyak 5 kali, dan menguatkan bisa meningkatkannya hanya 2 kali. Oleh karena itu, dengan menggunakan itu saja, dia bisa meningkatkan kekuatan binatang bertanduk emasnya hanya dengan 10 kali. Tentu saja, dari manual logam hitam tanpa nama, itu membuat sel-sel binatang itu berevolusi dan memperkuatnya sebanyak 3 kali. Namun, ini adalah evolusi seluler. Itu fondasinya, bukan teknik yang diperkuat. Seperti energi sungai darah, menggunakannya langsung dapat mengubah gen cakar kanan, membuat cakar kanannya menjadi hampir seperti Dewa Binatang Buas, kekuatannya menguat 11 kali dari sebelumnya. Namun ini juga merupakan perubahan genetik, bukan teknik amplitudo. Karena itu genetika dan garis keturunan sangat penting. Gumam Luo Feng yang berpikir dalam hati. Dengan gen dan garis keturunan yang baik, dasar-dasar seseorang akan jauh melebihi yang lainnya. Bahkan jika ada 2 puncak penguasa sektor, kekuatan serangan tubuh binatang bertanduk emas akan sudah 10 kali lipat dari puncak sektor penguasa manusia. Lebih kuat dalam fondasi 10 kali, aku harus mengatakan, bahwa manual tanpa nama Black Metal sangat menakutkan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia telah mengakuisisi logam hitam di bumi dan mendapatkan level 1 manual tanpa nama yang tidak lengkap. Hanya level 1 saja, harganya tak terukur. Biasanya ketika seseorang mencapai penguasa domain atau penguasa sektor puncak, tubuh mereka tidak akan lagi dapat berevolusi. Namun, mengandalkan manual tanpa nama ini, meningkatkan 3 kali lipat genetik seseorang sebanyak 3 kali lagi. Ini bukan amplifikasi instan, tetapi evolusi gen yang sebenarnya meningkatkan fondasi sama sekali. Ini jelas bertentangan dengan hukum alam semesta. Sebuah manual yang bertentangan dengan hukum alam semesta, sangat disayangkan hanya ada tingkat 1 itu, pikir Luo Feng. Jika aku memiliki semua 9 level, manual tanpa nama ini, harganya jauh melebihi manual yang aku tahu. Transformasi binatang pertama adalah amplifikasi tubuh, mirip dengan Dewa Dunia dan pewarisan catatan iblis dan teknik amplifikasi lainnya. Persenjataan Dewa Binatang Buas kedua adalah teknik untuk menggunakan persenjataan Dewa Binatang Buas. Ini adalah teknik sejati yang digunakan si Luo Duo untuk mendominasi alam semesta, membunuh banyak orang lain. Tampaknya seperti senjata Dewa Binatang Buas standar yang sederhana, namun di tangan si Luo Duo, itu bisa memusnahkan hampir semua yang mendominasi triliunan ras. Teknik ketiga adalah Binatang Buas God Hall, ini adalah teknik pertahanan jiwa, dan mirip dengan pagoda Void yang dipelajari Luo Feng. Namun, itu jauh lebih kuat dari itu. Tidak peduli siapa itu, selama dia memiliki jiwa, perlu bagi mereka untuk mempelajari pertahanan jiwa. Dan si Luo Duo adalah pembaca roh, maka teknik pertahanan jiwa yang ia ciptakan secara alami sangat kuat. Yang keempat adalah Dewa Binatang Buas berlari.
ini digunakan untuk melarikan diri. Alam semesta luas dan misterius, dengan banyak penyergapan tersembunyi di dalamnya. Menjadi kuat dalam pertempuran adalah satu hal, namun apa yang benar-benar menentukan berapa lama seseorang hidup adalah kemampuannya untuk melarikan diri. Seperti ksatria abadi, melewati situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, memperlakukan wilayah rahasia alam semesta seperti tamannya sendiri, bertahan hidup melalui segalanya. Seperti pemimpin kota kekacauan primal, memiliki banyak tubuh yang terpisah, ini adalah teknik bertahan hidup. Teknik Dewa Binatang berlari, jika dilatih dengan baik, bisa meningkatkan peluang bertahan hidup seseorang setidaknya 10 kali lipat. 4 teknik, 1 untuk amplifikasi tubuh, 1 untuk serangan senjata roh, 1 untuk pertahanan jiwa, 1 untuk melarikan diri. Nama-nama dari keempat teknik itu memang menarik. Transformasi Dewa Binatang Buas, persenjataan Dewa Binatang Buas, Dewa Binatang Buas melolong, dan Dewa Binatang Buas berlari, semua itu benar-benar adalah manual yang dirancang untuk sepenuhnya mengubah seseorang menjadi Dewa Binatang. Luo Feng tersenyum. Di pundaknya, Babata tiba-tiba berteriak, "Luo Feng, mengapa tidak ada teknik penguatan jiwa?" "Bagaimana aku tahu?" Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Dewa Binatang adalah jalur tubuh, bukan jalan jiwa. Oleh karena itu, perpaduan hukum emas dan ruang angkasa dengan tujuan akhir menjadi Dewa Binatang, itu hanya amplifikasi tubuh, tidak memiliki penguatan jiwa. Adapun si Luo Duo sendiri, dia secara alami memiliki pertemuan lain. Dia tahu teknik penguatan jiwa lainnya, satu-satunya hal adalah, mereka tidak diciptakan olehnya. 4 teknik ini, setiap orang dari mereka sangat penting dan mendalam, dan setelah dengan hati-hati mempelajari mereka, Luo Feng bahkan lebih terkejut. Dia bahkan tidak memiliki pemikiran tentang membuat teknik sendiri. Guru pemimpin kotanya benar, mempelajari teknik-teknik hebat dari para tetua terlebih dahulu, dan begitu dia telah sepenuhnya memahami mereka, melalui pertempuran dan semuanya, suatu hari dia akan merasa mereka tidak sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Hanya dengan begitu akan menjadi saat yang tepat untuk menciptakan tekniknya sendiri. Dia masih mempelajari dasar-dasarnya sekarang, lebih baik untuk mempelajari 4 teknik si Luo Duo ini. "Luo Feng, ada permintaan panggilan," teriak Babata. "Terima." Luo Feng mengetuk udara dengan lembut dan sebuah layar muncul. Di atasnya ada seorang lelaki berjubah putih berjanggut putih. Dia adalah manajer wilayah primal, Aituoer. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Yang mulia Luo Feng, ada tas kerja dengan manual di sini untuk kamu." Mendengar itu, seketika mata Luo Feng berkilau. Pemimpin kota telah mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang yang akan membawa rincian tentang sayap Siwu. "Aku datang." Luo Feng segera menutup panggilan, "Shou," dia terbang keluar dari jendelanya. Dia bergegas ke langit dan langsung menuju pintu masuk wilayah primal. Dalam sekejap mata, dia telah tiba. Di sana, di pintu masuk berdiri beberapa pelayan, Aituoer yang abadi berdiri di sana juga, dia memegang tas perak. Persenjataan Dewa Binatang Buas standar, guruku pemimpin kota tidak terlalu peduli. Namun dia mengatakan bahwa sayap Siwu ini adalah harta sejati yang belum pernah dilihat oleh alam semesta, siapa yang tahu keajaiban apa yang dipegangnya, untuk sepenuhnya memahaminya, melihat manual akan mempercepat banyak hal. "Terima kasih." Luo Feng mendarat dan menerima kopernya. "Haha, aku dengar kamu sudah menjadi murid sejati pemimpin kota kekacauan yang utama." "Selamat," kata Aituoer penuh semangat. Luo Feng menatapnya kaget, ini adalah manajer wilayah primal, dia yakin mendapat informasi. Luo Feng membawa koper kembali ke vilanya. Kemudian dia duduk di sofa dan membuka tas kerja tersebut, dan di dalamnya ada buku abu-abu. Dia mengangkatnya dan melihatnya. Jadi seperti itu. Dia mengangguk dan terus membaca. Sayap Siwu adalah harta karun yang cocok untuk seseorang yang terlatih dalam perpaduan hukum ruang dan emas. Karena cocok untuk penggabungan ini, pemimpin kota memberikannya kepada Luo Feng. Asal-usul item ini adalah sebuah misteri. Bahannya luar biasa kokoh, sedemikian rupa sehingga bahkan seorang pemilik semesta tidak akan bisa menghancurkannya. Pemimpin kota tidak berjalan di jalur Dewa Binatang Buas, maka dia tidak akan bisa menggunakannya dengan sempurna. Namun visi dan sudut pandangnya sangat luas, ia mampu melihat kekuatannya yang sebenarnya. Sayap Siwu terutama digunakan untuk melarikan diri. Menurut penelitian, pemimpin kota telah menemukan bahwa sayap harus memiliki 3 bentuk. Bentuk 1 adalah bentuk normal,
setelah menyelesaikan level 1 Nansen 7, seseorang akan bisa memicunya. Menggunakan sayap, gerakan terbang seseorang akan sangat tidak terduga. Bentuk kedua adalah di mana sayap akan berubah. Setelah menyelesaikan bentuk ketiga Nansen ke-7, transformasi tulang, seseorang akan dapat melepaskan bentuk kedua dari sayap Siwu ini. Ketika digunakan, akan ada gangguan ruang besar-besaran di daerah itu, dan gangguan itu akan menjadi domain sayap Siwu. Bagian ketiga, setelah mempelajari bagian kelima, bagian Hornet dari formulir Nansen 7, orang akan dapat melepaskan formulir ketiga ini. Saat digunakan, itu akan menjadi gelombang ruang. Terbang di dalam gelombang ini tidak akan mempengaruhi sayap sama sekali. Tentu saja, karena materinya begitu kokoh bahkan Master Semesta tidak akan bisa menerobos. Selama mereka melilit pemiliknya, itu adalah item pertahanan yang sangat baik yang mampu membubarkan banyak serangan. Dan bulu-bulu itu tidak benar-benar bulu asli, tetapi pisau tajam yang menusuk. Pada saat penerbangan, mereka bisa digunakan untuk menyerang dan memotong apapun. Ada teknik di belakang buku ini, sebagian besar umat manusia tidak memiliki sayap. Karenanya, penggunaan barang-barang tersebut sangat terbatas. Aku percaya kamu belum pernah dilatih dalam teknik seperti itu sebelumnya. Namun, sayap Siwu ini harus menjadi harta terkuat kamu. Untuk melepaskannya dengan baik, aku sudah menyiapkan teknik yang disebut garis jagat maya. Ini adalah yang memiliki ruang sebagai hukum utama, dan emas sebagai hukum keduanya. Kemampuan melarikan diri dan bertahan hidup sangat penting. Setelah mempelajari binatang buas berlari dan garis jagat maya, Luo Feng segera mulai mencari melalui kenangan warisan binatang bertanduk emas untuk teknik. Binatang bertanduk emas memiliki sayap, dan ada sejumlah besar teknik seperti itu untuk penggunaan sayapnya. Luo Feng mencari dan mulai mempelajarinya. Melihat melalui dewa binatang buas berlari, dan garis jagat maya, perspektif Luo Feng telah tumbuh. Dia dengan cepat menemukan teknik yang khusus untuk melarikan diri. Ini memiliki beberapa kesamaan dengan dua teknik lainnya, namanya adalah menahan perjalanan jagat maya. Di antara tiga tubuhku, binatang bertanduk emas adalah yang terkuat. Secara alami, yang kuat akan bekerja paling baik dengan yang kuat. Sayap Siwu ini akan menempel pada binatang buas. Dan perjalanan pertahanan alam semesta ini, itu diciptakan oleh salah satu leluhur dari binatang bertanduk emas, itu sangat cocok untuk penggunaannya. Aku akan menggunakannya sebagai teknik utama, dan dewa binatang buas berlari, dan garis jagat maya sebagai yang kedua. Dalam penelitian, di layarnya, ada bayangan tertutup kabut, katanya dengan suara rendah, anggota penguasa sektor daerah primal Luo Feng, kamu telah melewati domain Tuan Gunung Langit Primer, maka perusahaan virtual jagat maya akan memberi kamu hadiah 3 miliar poin. Kamu dapat menggunakan ini untuk menukar barang-barang yang akan menambah kekuatan kamu. Ini akan memberi kamu peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dalam perang wilayah luar. Dimengerti, Luo Feng berdiri di depan layar. Kami harap kamu bisa selamat dan kembali dari perang. Setelah itu, bayangan tersebut memutus hubungan teleponnya. Luo Feng tersenyum, matanya dipenuhi kegembiraan. Akhirnya di sini, 3 miliar poin. Luo Feng memeriksa poinnya, 3 miliar baru saja ditransfer ke akunnya. Pertama-tama aku akan memeriksa dan menukar bahan yang dibutuhkan untuk Dewa Dunia. Luo Feng duduk di depan laptopnya dan mencari. Meskipun dia telah mencari sebelumnya, dia tidak benar-benar memeriksa bagaimana menggunakan jumlah poin paling sedikit untuk mendapatkan efek terbaik. Babata, bantu aku menghitung, dengan 3 miliar poinku, seberapa jauh aku bisa meningkatkan Dewa Dunia. Ya, menghitung. Babata berkedip di bahunya, lengkap. 3 miliar poin akan dapat meningkatkan Dewa Dunia untuk memperkuat kekuatanmu sebesar 7,9 kali, kata Babata. Level 1 adalah 3 kali. Yang kedua adalah 9 kali, namun itu membutuhkan lebih dari 10 miliar poin untuk diselesaikan. 7,9. Luo Feng mengerutkan kening, berapa yang dibutuhkan 7,5 kali? 2,12 miliar poin, kata Babata. Sangat bagus. Luo Feng mengangguk, bantu aku bertukar. Dia bahkan tidak ragu-ragu, segera bertukar barang. Luo Feng sangat jelas pada logika yang kuat. Tubuh binatang bertanduk emas itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari tubuhnya, bahkan menambahkan beberapa kali kekuatan tubuhnya tidak akan ada gunanya. Lebih baik memperkuat kekuatan binatang buas itu. Pertukaran berhasil, total 2,12 miliar poin telah dihabiskan, dan bahan akan tiba di kota kekacauan utama dalam 6 bulan.
Kata Babata, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, sialan, 2,12 miliar poin, dan ini dengan diskon besar kamu. Jika itu berupa uang, bahkan 5 miliar elemen campuran tidak akan cukup. Sialan, itu sudah cukup untuk membuat tingkat kaisar abadi miskin sepenuhnya akan menjadi bangkrut. Luo Feng tertawa, dia terus mencari informasi tentang bagaimana membuat anggur kontak awannya, tanaman pemakan bintang dan ratu klan serangga menjadi abadi. Bagi dua bahan untuk melakukan terobosan, harganya sangat tinggi. Dan bahkan tidak ada peluang 100% sama sekali. Sebagai contoh, pilihan terbaik untuk tanaman pemakan bintang 100 yang memiliki peluang menembus hingga abadi adalah 80%, dan harga yang dibutuhkan adalah 10,86 juta poin. Tanaman pemakan bintang 300, metode terbaik hanya pada kesempatan 60%, dan biayanya 920 juta poin. Sedangkan untuk tanaman pemakan bintang 1000, metode terbaik hanya akan menghasilkan peluang 30%, dan biayanya mendekati 120 miliar poin. Semakin tinggi ia naik, semakin menakutkan biayanya. Dan peluang menerobos terus semakin rendah. Siapapun yang menghabiskan 120 miliar poin tetapi gagal membuat 1000 bintang tanaman anggurnya menembus hingga abadi pasti akan merasakan kesulitan. Ketika menjadi ke-108 anggur kontak awan, metode terbaik memiliki peluang 80%, dan biayanya 18,1 juta poin. Untuk 216 anggur kontak awan, metode terbaik memiliki peluang 50%, dan biayanya 1,53 miliar poin. Sedangkan untuk 360 anggur kontak awan, metode terbaik memiliki peluang 40% untuk menerobos, dan biayanya mendekati 11,6 miliar poin. Ini adalah metode terbaik. Jika seseorang menghabiskan lebih sedikit, dan menggunakan metode yang lebih buruk, kemungkinan terobosan akan lebih rendah. Ketika anggur kontak awan Huyan Bo menerobos saat itu, keberuntungan memainkan peran sangatlah besar. Karena investasi dan metodenya bukan yang terbaik, peluangnya hanya 40%, namun ia masih berhasil. Saling menukar material dan harta karun. Bertukar untuk mencoret-coret ruang waktu volume 4, 5 dan 6. Saling menukar beberapa senjata otomat. Banyak senjata semacam itu dilarang, namun otoritas Luo Feng cukup tinggi baginya untuk membelinya. Meskipun harga senjata ini sangat tinggi, itu bisa digunakan oleh prajurit yang lemah, dan memberi mereka kemampuan untuk melawan yang kuat. Penggunaan poin dalam jumlah besar. Dia menggunakan 3 miliar poin sampai hanya 200 juta yang menyedihkan yang tersisa. Dia kemudian menggunakannya untuk menukar banyak barang lain, hal-hal yang dapat membantu meningkatkan kekuatannya lebih lanjut dan juga menangani krisis. Waktu berlalu, dalam sekejap, sudah 300 tahun sejak ia menjadi penguasa sektor. Sementara di alam semesta yang sebenarnya adalah selama 1000 tahun. Dalam kota kekacauan utama, prajurit yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila di balkon mereka. Luo Feng duduk bersila di atas kakinya dan menatap aliran ruang angkasa dengan hukum alam semesta berputar. Dia tiba-tiba tertawa dan bangkit. 300 tahun, aku sudah bisa mempelajari 9 tablet alam semesta sebanyak 18 kali. Aku akhirnya memahami gambar bintang keempat dan gambar galaksi kelima. Luo Feng senang, pembelajaran normal pada gambar kelima memberi seseorang kemampuan untuk melewati tingkat 15 jembatan surgawi, yang sebanding dengan tingkat pertama dari bentuk Nansen 7. Namun, itu jauh lebih mudah daripada tingkat 1 dari bentuk Nansen bentuk ke-7. Termasuk 108 keajaiban yang telah dia selesaikan sebelumnya, bersama dengan 18 kali penelitian tablet, efisiensinya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia perlu berkonsentrasi pada level 2 Nansen bagian ke-7 di sampingnya, dia tidak akan membutuhkan 300 tahun. Sangat disayangkan bahwa tingkat kedua dari Nansen bentuk ke-7 terbentuk jauh lebih sulit daripada tingkat pertama. Bahkan setelah 300 tahun, aku nyaris tidak menggores permukaannya. Dia melompat dan mendarat di bawah, berjalan ke pintu dan dengan lembut menyentuh pintu. Warnanya mulai berubah kembali menjadi putih. Aku telah tinggal di sini selama lebih dari 1200 tahun. Luo Feng berkata dengan lembut, lebih dari 4000 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Sebagian besar waktu aku sejak aku dilahirkan telah digunakan pelatihan, dan sekarang, aku tidak tahan untuk pergi. Sudah waktunya aku pergi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan pergi menuju kediaman Truyan yang tidak terlalu jauh. Sebelum meninggalkan kota kekacauan utama,
ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada dua gurunya. Junior Luo Feng, saat berjalan menuju kediaman gurunya, ia sesekali melihat seniornya yang akan melambai padanya dengan penuh semangat. Setelah mengetahui wajah dan juga bahwa ia telah menjadi murid sejati dari pemimpin kota kekacauan utama, mereka secara alami memperlakukannya lebih baik. Kemudian akhirnya Luo Feng tiba di sebuah halaman. Masuk, sebuah suara bergema dari dalam. Luo Feng melangkah masuk dan melihat Truyan duduk di depan meja, dengan anggur di pot bambu. Guru, Luo Feng membungkuk dengan hormat. Apakah kamu akan pergi? Ucap Kaisar Truyan yang kemudian meminum anggurnya. Ya, Luo Feng membungkuk dengan hormat. Luo Feng berlutut dengan hormat, membungkuk sangat lama kemudian bangun, aku akan meninggalkan guru. Dia berbalik untuk keluar. Truyan memandang punggungnya dan berteriak, kembalilah hidup-hidup. Juga bawakan anggur yang enak, aku belum merasakan anggur yang enak darimu. Aku pasti akan membawa beberapa ketika aku kembali. Luo Feng berkata sambil menghilang ke kejauhan. Berjalan keluar dari kediaman Truyan, Luo Feng memutuskan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia telah memiliki 3 guru sejauh ini, salah satunya adalah Huyan Bo, yang lain adalah Truyan dan yang ketiga adalah pemimpin kota kekacauan utama. Dalam hal hubungan, Kasiar Truyan tanpa diragukan lagi adalah yang teratas, karena ia telah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya, dan Truyan juga sangat berdedikasi dalam mengajarnya. Itu hampir seperti seorang ayah yang mengajar anaknya. Hanya membeli Nansen ke-7 saja, itu adalah hutang yang sulit dibayar Luo Feng. Orang harus tahu bahwa Truyan bukan seorang ksatria, biaya untuk membeli paruh pertama formulir Nansen bagian ke-7 sangat tinggi baginya. Yang Mulia Luo Feng, Yang Mulia Luo Feng, penjaga abadi di dalam kediaman pemimpin kota semua berkata dengan hormat, membuka jalan baginya. Luo Feng melangkah ke kediaman pemimpin kota, dan dengan cepat mencapai halaman, dengan napas dalam-dalam, dia melangkah masuk. Mayat tersebar di seluruh benua yang luas. Perlu diketahui bahwa ini adalah kenyataan dan bukan alam semesta virtual. Semua tubuh itu nyata, tidak membusuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jelas semua ini adalah tubuh yang tidak mati, hanya energi dari mereka saja yang mengerikan. Guru, Luo Feng berjalan menuju pria yang duduk bersila dan membungkuk. Pemimpin kota berdiri dan berbalik untuk melihat Luo Feng. Apakah kamu siap untuk meninggalkan kota kekacauan utama? Matanya tenang dan luas seperti laut. Ya, jawab Luo Feng. Sudah waktunya kamu pergi dan menjelajah. Pemimpin kota mengangguk. Kemana kamu siap untuk pergi? Wilayah rahasia semesta. Perang wilayah luar. Perang wilayah luar, kata Luo Feng dengan hormat. Penguasa sektor diminta untuk menjalani pelatihan hidup atau mati. Ini adalah tradisi lama dari perusahaan virtual jagat maya. Pelatihan hidup atau mati dibagi menjadi 2 jenis. Salah satunya adalah perang wilayah luar dan yang lainnya adalah daerah rahasia. Kedua tempat itu sangat berbahaya, perang wilayah luar adalah tempat pertarungan satu sama lain. Ada banyak prajurit yang tersembunyi di dalam, dan pasukan gabungan, bahkan jika mereka lebih lemah secara individual daripada Luo Feng, serangan gabungan bisa segera mengakhirinya. Adapun daerah rahasia, mereka juga sebanding dengan perang wilayah luar. Sama seperti bagaimana kedai senior Luo Feng jatuh di salah satu daerah rahasia, beberapa bahaya di sana cukup untuk membuat ksatria jatuh. Perang wilayah luar, pemimpin kota itu mengerutkan kening. Ada banyak ras yang tersembunyi di luar sana. Kamu sekarang adalah murid sejati aku, dan juga dianggap sebagai jenius langka 10 juta era. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan membuat rencana untuk membunuhmu. Saat kamu menuju ke sana, aku takut. Luo Feng tersenyum, aku mengerti, aku telah disergap oleh klan serangga sebelumnya. Dan itu bahkan sebelum reputasi aku tumbuh. Klan serangga melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuhku di bidang bintang Wulong. Dan saat ini, mereka mungkin rela berkorban lebih banyak lagi untuk membunuhku. Klan serangga, pemimpin kota mendengus dingin, ruang luas di sekitarnya segera bergetar. Luo Feng terkejut, dia bisa merasakan kemarahan pemimpin kota saat klan serangga disebutkan. Ras robot, iblis, klan serangga, 3 ras puncak yang bertetangga dengan wilayah kita. Kata pemimpin kota dengan dingin. Karena mereka berada di dekatnya, siapapun yang ingin memperluas atau tidak ingin diserang harus pergi berperang. Di antara 3 ras ini, klan serangga adalah yang paling jahat. Karena mereka memiliki banyak metode curang,
Kamu harus paling berhati-hati terhadap mereka ketika kamu menuju ke wilayah luar perang. Luo Feng mengangguk, ya, guru. Kamu harus berhati-hati, karena kedai seniormu jatuh karena mereka. Pemimpin kota menekankan, kekuatannya, metode pelestarian dirinya, dan lain-lain, jauh lebih daripada milikmu saat ini. Kamu hanya menerima 3 miliar poin untuk membeli sejumlah besar barang. Dia di sisi lain telah melewati sektor langit Gunung Dewa, mendapatkan 100 miliar poin. Harta karunnya jauh melebihi milikmu, dia juga memiliki banyak pertemuan, tapi, tetap saja dia terbunuh. Luo Feng bergetar dalam dirinya, aku akan berhati-hati. Dia berpikir bahwa dia memiliki banyak teknik dan metode. Namun, dia mengingat beberapa kata terakhir yang dikatakan Huyan Bo kepada Babata untuk memberitahunya, kita harus selalu menghormati alam semesta, dan menjaga hati yang rendah hati. Ini adalah pola pikir seorang pejuang tunggal yang mati-matian menjelajahi alam semesta. Jangan pernah merasa bangga, saat kamu ceroboh, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Luo Feng memperingatkan dirinya sendiri. Perang antar ras sangat brutal, karena mereka adalah perang untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Dendam di antara masing-masing ras tumbuh semakin banyak, itu sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pemimpin kota berbalik dan memandangi tanah yang luas dari mayat yang tak terhitung jumlahnya, lihatlah semua tubuh ini. Kemudian Luo Feng melihat ke sekitar daerah tersebut, tubuh yang tak terhitung jumlahnya, beberapa setinggi 1000 km, beberapa kurang dari setengah meter, beberapa bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan energi dan lain-lain, tingkat energinya berbeda, beberapa tidak lebih lemah daripada ksatria si Huo yang hidup. Ini semua makhluk yang aku bunuh secara pribadi, katanya lembut. Hanya aku sendiri, aku telah membunuh banyak pejuang lain, dan ini bahkan bukan sebagian kecil darinya, ada banyak yang telah berkurang menjadi tidak ada oleh riak energi. Kemanusiaan membenci ras lain, mereka juga membenci kita, tidak jelas siapa yang benar atau salah, atau mungkin tidak ada yang salah, itu hanya untuk bertahan hidup. Perlombaan yang lebih lemah akan ingin menjadi lebih kuat, yang kuat akan menemukan cara untuk mengendalikan dan menghentikan mereka. Pemimpin kota berkata dengan lembut. Pembantaian tidak ada habisnya, meskipun aku memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali, biayanya terlalu banyak. Kebangkitan, Luo Feng terkejut. Pemimpin kota melirik Luo Feng, penguasa semesta mengendalikan waktu dan ruang, secara alami mereka dapat membalikkan waktu dan ruang. Bahkan jika kamu mati, aku dapat membalik waktu dan ruang dan mengembalikannya ke waktu sebelum kamu mati, dan membangkitkan kamu kembali. Pemimpin kota menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Teorinya sederhana, biayanya sangat tinggi. Setelah semua, menghidupkan kembali jiwa yang telah dihancurkan bertentangan dengan hukum alam semesta, itu akan mendapat reaksi keras dari hukum alam semesta. Aku bisa menahan serangan balasan dari menghidupkan kembali level resmi atau kaisar tanpa kematian. Namun, jika aku menghidupkan kembali seorang ksatria, bahkan aku akan sangat terluka. Beberapa makhluk puncak di antara para ksatria, seperti si Luo Duo, jika aku menghidupkannya kembali, hanya serangan balik saja yang mungkin akan membuatku jatuh. Pemimpin kota berkata, namun sebaliknya, jika aku mati, tidak ada yang bisa menghidupkanku. Luo Feng terkejut, sungguh harga yang mengerikan. Reaksi dari menghidupkan kembali seorang ksatria sebenarnya cukup untuk merusak pemimpin kota kekacauan primal. Menghidupkan kembali penguasa puncak seperti si Luo Duo bahkan akan membuatnya tumbang. Membalikkan ruang dan waktu, menghidupkan kembali orang mati, orang tidak hanya akan menerima serangan balik dari hukum alam semesta, bahwa aku hanya bisa mencoba membawamu kembali jika kamu mati. Seperti seniormu Kedi, aku tidak punya cara untuk menghidupkannya kembali. Karenanya kamu harus berhati-hati, ketika mereka bergerak melawan kamu, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghentikan aku dari menghidupkan kembali kamu. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Ingat, dia menekankan, yang paling penting adalah jangan pernah membiarkan jiwa kamu dirasuki atau dikendalikan. Saat kamu menjadi budak jiwa, bahkan aku tidak memiliki cara untuk menyelamatkan kamu. Luo Feng terkejut, menjadi budak jiwa memang akhirnya. Jika kamu menerima serangan jiwa yang tidak dapat kamu tahan, hancurkan diri sendiri. Itu masih akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada menjadi budak jiwa. Dia menatap Luo Feng. Kehancuran diri. Luo Feng mengangguk. Ini kenang-kenanganku. Dia membalik tangannya,
kartu emas muncul, di atasnya ada ukiran samar, gambar sebuah kota. Luo Feng menerimanya dengan hormat. Jika kamu menemukan bahaya yang tidak bisa kamu tangani, kamu dapat segera menghancurkan kartu ini. Materi yang menyusun kartu ini sangat lemah, hanya paduan tingkat C9, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya. Ia memiliki jejak rohku, dan saat kamu menghancurkannya, aku akan tahu dan akan bergegas dalam waktu singkat. Pemimpin kota menekankan. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, aku harap kamu tidak akan pernah dipaksa untuk menggunakannya. Pemimpin kota memandangnya, aku harap, bagi kamu untuk mengandalkan kekuatan kamu sendiri dan menjadi prajurit yang absolut. Maka ras lain tidak bisa menyentuh kamu. Sebelum kamu pergi, aku punya satu hal terakhir untuk memberitahu kamu. Ingat, bertahan hidup adalah nomor satu. Dia menekankan, dengan metode bertahan hidup yang absolut, ras lain tidak akan berani mengacaukanmu. Seperti kesatria abadi dari Aula Kapak Besar, kekuatannya ada di tingkat puncak kesatria, namun kemampuan bertahannya sangat kuat. Bahkan penguasa semesta akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Saat seseorang tidak bisa membunuh, dia akan membalas dendam. Sementara dia mungkin bukan lawanmu, dia bisa menghabisi murid-muridmu dan ras orang. Luo Feng mendapat wahyu saat mendengar ini. Kemampuan bertahan bukanlah sesuatu yang kacau. Jika kamu tidak dapat membunuhnya, jangan bergerak melawannya. Jika tidak mengacaukan musuh yang tidak bisa dibunuh hanya akan membawa masalah. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ksatria yang abadi. Kemampuan bertahannya benar-benar tidak masuk akal. Namun cobalah yang terbaik untuk meningkatkan keterampilan bertahan hidup kamu. Dia menekankan, jangan pernah berpikir bahwa kamu benar-benar aman, bahkan hingga tingkat aku tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Aku akan mengingat ini dengan baik, kata Luo Feng penuh rasa terima kasih. Sekarang kamu bisa pergi dan jelajahi alam semesta, ucap pemimpin kota melambaikan tangannya. Luo Feng berlutut dan mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya. Luo Feng segera dilempar keluar dari reruntuhan kekacauan primal. Dia melirik ke halaman, lalu berbalik dan pergi. Ada beberapa kapal yang sering terbang melalui jalur alam semesta antara alam semesta primer dan markas perusahaan virtual jagat maya di alam semesta yang sebenarnya. Luo Feng memutuskan untuk pergi hari itu, memeriksa jadwal dan meminta untuk pergi. Dia bergegas ke langit dan menuju ke udara, di sana melayang sebuah kapal besar. Yang mulia Luo Feng, kita semua sudah siap, berdiri di sana di pintu masuk dan tersenyum penuh semangat padanya. Luo Feng melirik kembali ke kota kekacauan utama. Disinilah ia tinggal selama 1200 tahun, tempat di mana gurunya, Ruyan dan pemimpin kota kekacauan utama berada. Sudah waktunya untuk pergi. Dia terbang ke kapal, pintu kabin tertutup, dan kemudian, kapal mulai terbang jauh melalui energi kekacauan yang paling utama. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.